Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTuber. Jadi malam ini kita sedang ada di wilayah Depok, masih Depok juga karena masih PSBB mungkin. Jadi kita coba ziarah di Depok di makam Syekh Muhammad Yusuf. Jadi kita lihat-lihat lokasi ke dalam aja. Ayo guys. Masjidnya nih. Oh, ini masjidnya ya? Masjid Syekh Muhammad Yusuf. Makamnya mana, Ki? Pintu masuk. Jadi ini makam Syekh Muhammad Yusuf. Karena ceritanya dia penyebar agama di wilayah Depok. Jadi bagi sahabat yang mau ziarah atau sowan bisa datang langsung ke daerah Depok, tepatnya di Jalan Insinyur Juanda. Jadi salah pengikut coba sowan datang ke sini ziarah karena momennya sedang momen bulan puasa, jadi kita cuma bisa ziarah-ziarah aja. Bisa dicari dikit aja buat apa pembukaan bicara sebelum ke di sini sebagai pelindung rakyat aja dari zaman dulu gitu sebagai pelindung rakyat sini. Tapi katanya sejarahnya dia masih ada engkongnya Pitung, gurunya Pitung ya. Iya, dari sejarahnya gitu. Ini yang penasihat spiritual katanya Bung Karno. Bung Karno. Sejarahnya sih. Sebenarnya dia udah di sini lama ya, sebelum ada pesona ini mungkin udah ada makamnya. Ya udah. Karena sempat terdengar apa gembar-gembor kayak gitu, Dosar tuh nggak ada yang kuat, Iya. nggak ada yang kuat. Jadi Beko itu mau mindahin ini nggak ada yang bisa waktu itu. Ya, memang begitu. Nah, begitu ya, karena kan memang saya juga di Depok lama dari kecil gitu, dengar-dengar gitu, makanya baru lihat makamnya Bung Yusuf. Cuma dengar-dengar kabar beritanya dia salah satu gurunya Pitung juga. Beliau ini aslinya Cikini, Asli Cibitung, pelarian dekat Depok. pada zaman Belanda itu ya. Depok masih bujangan sih. Nah, pelarian itu belum nikah belum. Oh. Nikahnya di sini di Depok, lagi di sini. Jadi kalau Mas ini masih cicit, Bawahnya aja sih. Canggah ya namanya, Canggah. Canggah ya. Iya, jauh. bawahnya cicit masih Canggah. bawah. Tapi sering ada di sini interaksi apa gitu, pernah ada Mas? Interaksi apa? Ya misalkan perwujudan, karena kan yang saya lihat ini kan ada dua macan, ini macan putih. Kalau pas baru datang gitu. Kalau wujud sih kita nggak pernah ya dibikin wujud. Cuma kalau ngerasa sih ada. Kalau jasinya itu harum
kita kayak angin harum gitu, bunga ya, tanpa melati. kita pakai minyak wangi juga ada aja wangi, bukan melati, bukan Apa ciri khasnya? ya, wangi-wangi yang enak aja gitu. Malam-malam tertentu Enggak, emang ya kadang aja kalau kita yasinan ada wangi kayak gitu, wangi-wangian gitu lah, kayak angin wangi gitu. Kalau cucu-cucunya itu udah pada nggak ada ya, pada tua kali ya. Cucunya itu kong saya, itu Haji Lukman. Wah, jadi mana sekarang ya. Cucunya udah pada, ya udah pada nggak ada juga sih. Kalau siapa? Ya udah, makasih infonya Mas ya. Pak. Ya. Ya, makasih. Oke. Jadi udah kita tanya-tanya sama narasumber juga. Jadi sejarahnya Kong Yusuf di sini salah satu guru spiritual dari Bung Karno. Menurut cicitnya, keturunannya. Terus apa? Dia juga bisa dikatakan guru spiritualnya dari Pitung. Jadi dia bisa asli Cikini, lari ke Depok karena pelarian dari Belanda. Jadi mudah-mudahan amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan selalu mendapat penerangan secara lahir maupun batin. Ya udah guys, jadi kita lanjut jalan-jalan lagi, oke? Oke. Ya mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan niat kita yang terbaik ini dijabah. Bulan suci Ramadan ini kita semua mencari jalan yang terbaik untuk kita bakal mati. Semua orang itu yang hidup pasti bakal menerima mati. Kita mencari buat, karena kita ada asal, ada usul, kita harus balik lagi ke asal dengan saya ingin sempurna begitu. Tapi bukan kita sempurna mencari kesempurnaan di dunia ini. Kalau manusia itu sebenarnya belum sempurna, walaupun Ya sekarang belum, sempurna, ya. nggak ada yang sempurna. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Cuman kita mencari kesempurnaan. Mungkin di jalan ini secara itikaf apa ziarah, mudah-mudahan yang lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala dia yang menyampaikan niat kita. Tadi kayak misalkan apa? Ada macan baru kita masuk itu terasa Pak? Nggak berasa, nggak ngeliat ya. 6 ekor ya. 2 ekor, ada 2 macan putih. Bisa dijelaskan gitu. Jadi kalau macan di sini sebenarnya siloka, jadi almarhum ini secara lahiriahnya kembali ke bumi, nah terus ruhnya ada kembali ke Allah. Jadi yang tertinggal di sini tadi saya lihat ilmunya. Jadi ilmu di sini bisa dikatakan hoda. Jadi hoda macan itu masih menjaga, karena apa? Dia menjaga di sini karena ada kesetiaan antara apa namanya, dia pembimbingnya, dia artinya yang dimomongnya, sampai saat ini pun macan ini masih menjaga. Jadi macan putih. Berapa itu? 2 Ada macan 2 tadi pas kita datang, dia ada di pintu masuk kanan kiri. Cuma begitu kita masuk dia agak ini, karena auranya ini saya lihat auranya hijau semua. Jadi kalau hijau di sini makna dari hijau sendiri pun kepemimpinan gitu. Mungkin beliau almarhum ini pemimpin, bisa dijadikan syiar dalam agama. Dia dituakan di wilayah Depok ini, bisa jadi juga. Jadi itu menurut persepsi saya, kesimpulan saya ya. Nanya apa Mas Amir? Terus tadi kan disinggung di zaman Belanda ya, VOC kejar-kejar terus lari ke Depok. Berarti ada kaitannya dengan perjuangan termasuk ini ya? Iya, kalau artinya dia bisa dikatakan guru spiritual dari Bung Karno, ya biasanya di zaman Belanda udah ada. Zaman Belanda memang udah ada. Karena apalagi zaman-zaman Pitung itu ya udah zaman Belanda. Karena dia dengar kabarnya juga salah satu termasuk gurunya Pitung. Berarti
kelahirannya tahun berapa Ki? Kalau untuk tahun berapa walau alam deh, karena saya juga Tadi meninggal ingat nggak? Ada di ada, cuman nggak terlalu ingat. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau mau ziarah di makam Syekh Muhammad Yusuf, tepatnya ada di Perumahan Pesona Depok, di Masjid Syekh Muhammad Yusuf. Jadi beliau salah satu sesepuh Depok dan guru dari Pitung dan Bung Karno. Jadi kita nelusurin karena PSBB, jadi saya cuma bisa wilayah-wilayah Depok, keliling-keliling wilayah Depok aja untuk berbagi wawasan dan pengalaman. lebih kuat mana negatifnya sama yang kemarin kita jalan ke makam Bidun? negatifnya mah. Sini nggak ada negatifnya. Ini positif ya. Ya, karena ini bukan pemakaman umum. Iya. Jadi untuk mediumisasi pun nggak bisa, jadi nggak bisa karena situasi juga. Dan lu pas ngerasain apa Lik, di situ? Sini ngerasa hangat. Hangat apa nih? Hangat dalam arti kata damai. Damai. Damai itu ya jiwa kita tenang. Karena di sini memang energinya pun lebih banyak positif untuk keagamaan. Iya. Jadi ya memang apa ya, tujuan kita datang ke sini ya pertamanya silaturahmi, nggak ada niat tujuan untuk mendewakan apalagi meminta gitu, nggak ada. Jadi setiap kali tim KJS itu ziarah di makam wali ataupun makam syekh, yang pertama itu silaturahmi, sowan. Yang kedua mengingat akan kematian. Yang ketiganya kita mencari sesuatu hal energi positif. Karena setiap manusia di sini beriman ataupun tidak, dia pasti memiliki energi negatif. Jadi memiliki energi negatif, jadi kita coba menarik energi positif untuk mengalahkan atau mengikis energi negatif dalam diri kita. Makanya yang pertama kita harus ikuti ajarannya. Jadi jangan kita cari makamnya, tapi carilah ajarannya. Menurut pemahaman saya, dan semua itu ajaran bisa kita cari melalui orang-orang yang memang pernah dididik dengan almarhum. Pernah dididik, setidaknya itu sedikit banyaknya kita bisa terapkan dalam diri kita itu tentang ajaran-ajaran keagamaan atau akhlak. Ya di sini memang yang terlihat auranya pun lebih ke keagamaan ya Ki ya. Iya, lebih kuat agama. Keagama di sini. Karena kalau misalkan kita lihat dari perjalanan, beliau ini sebenarnya sudah menjalankan tentang ilmu tasawuf. Jadi ilmunya ya lumayan dalam lah, sedalam lautan. Dan yang saya rasa dan saya ini beliau itu sangat rendah hati sekali. Walaupun ilmunya sudah tinggi, tapi beliau tidak pernah sombong, selalu merendah. Ya karena kan kalau ilmu zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang, nggak kayak zaman kita. Kalau dulu rata-rata ilmunya itu lebih ke ilmu padi. Ilmu padi itu semakin berisi, semakin tinggi, semakin merunduk. Sebenarnya Pak RT juga itu tinggi ilmunya, dia makin merunduk lah. Iya.
sekarang lagi nunduk. Kalau dulu memang zamannya lain gitu ya. Jadi zaman ke zaman udah perbedaan. Zaman sekarang sama zaman dulu kan beda. Cuman Beda. kita harus mengikuti zaman dulu gitu. Kalau Sama-sama. zaman kanuragan mah emosian mulu ya. Bukan main itu mah. Tidak bisa katakan lagi lah kalau zaman kanuragan itu Ibarat lihat orang kecil ya tak ya. kita yang rasakan ya sama teman kita pribadi ya satu perguruan sama Aki yang di Solo lah gitu. Kalau kita percaya ini keluarnya dari sini bagaikan besi segede rel kereta api itu waktu keluar itu waktu dibuang di Gunung Gelis sampai kita menangis waktu itu malahan kita nggak berasa itu kita menangis sujud kita di makam panggil sujud di makam karena perjalanan hidup kita ini masa menyesal akhirnya menyesal itu ya kurang baik lah gitu kan makanya dibuang ya sekarang alhamdulillah ketemu sama Aki ya alhamdulillah sekarang kan bisa rasakan biasanya di rumah sekeluarga sakit-sakitan selama ini alhamdulillah nggak pernah gitu. Jadi waktu sebelum saya tanganin Pak RT itu kan saya lihat itu di rumah Pak RT sempat ada apa ya, ada semacam kayak lorong gaib gitu. Jadi saya berbicara bukan karena ngada-ngada bikin konten. Jadi memang ini fakta real. Jadi real, saya nggak pernah mau rekayasa atau bohong-bohongan. Jadi Pak RT ini memang udah ikut saya selama 4 tahunan lah, kurang lebih 4 tahunan. Awal dia itu ikut karena satu keluarga itu dibikin sakit. Jadi satu keluarga dibikin sakit ganti-gantian anaknya sampai ada yang hampir mau meninggal. Jadi ditutup gerbang gaibnya atau jalur gaibnya itu baru semua aman. Jadi Pak RT cerita coba gimana waktu itu? Ya waktu itu emang pernah si kembar kita yang merasakan sendiri si kembar itu sudah dibacakan Yasin kita udah ikhlas gitu ya udah pasrah tapi berhubung Allah masih panjang umur sampai sekarang alhamdulillah ya berkahnya bantuan Aki juga selama ini kan sampai sekarang alhamdulillah masih ada orang yang masih hidup gitu kita udah rela lah gitu mungkin ngelepaskan satu si kembar itu karena kembar itu bali-balinya satu jadi nggak mau dipisah ari-arinya satu jadi nggak mau dipisah waktu yang pertama lahir di pesantren yang satu di sekolah jadi yang satu pesantren sakit-sakitan gitu. Jadi kita mencari jalan keluarnya ketemu juga sama Kisuro sama Mas Yo. Nah di situ dia juga nggak bisa menjelaskan saya mau ngikut emang udah lama cuman nggak bisa nerangin apa yang dipelajarin gitu karena kita yang dipelajarin ini saya tahu di pribadi kita mengkaji diri nah itu penjelasannya itu kagak jelas jadi kita belum paham gitu kan nah selama itu pas warga kita meninggal baru cerita disuruh yang jelasin nah, baru tertarik ayo kita ikut alhamdulillah selama 4 tahun ini 4 tahun kurang lebih lah 4 tahun kita bisa rasakan sampai sekarang walaupun ke dunia ini agak sempit tapi tetap kita bersyukur aja pada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa ketemu dengan saudara-saudara gitu kan karena selama ini kita juga udah pernah ngerasakan mau diambil ya karena udah 2 kali kan di apa namanya Ritualin. Nah diturunin lagi sampai udah 2 kali sampai sekarang lah masih panjang umur alhamdulillah gitu mungkin umur kita juga belum tahu sampai kapan gitu karena selagi masih ada nyawa di kandung badan kita masih berbuat baik kita mencari kebaikan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala sesuatu yang ibadah yang baik yang terbaik kita carikan. Jadi ini bukan pengakuan saya jadi bukan bisa-bisaan karena sebenarnya saya pun nggak memahami tentang ilmu tapi memang saya mempelajari itu artinya bisa udah dari kecil jadi bisa dari kecil saya coba amalkan coba membenahi membenahi orang-orang untuk belajar lebih baik karena tujuan hidup kita ini
sehebat apapun diri manusia nggak ada yang hebat. Jadi saya hanya untuk mengajarkan untuk manusia ini menjadi lebih baik, lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Jadi ilmu yang saya amalkan di sini ya saya ajarkan apa yang saya pahami. Saya nggak pernah menutup-nutupi ataupun dalam arti ilmu di sini apa ya, pelit buat ilmu, enggak. Selagi dia mampu, selagi dia bisa, saya ajarkan apa yang saya punya. Karena apa? Sedikit banyaknya walaupun cuma hanya satu ayat, ilmu itu perlu kita amalkan. Ya udah guys, jadi kita udah sharing-sharing, ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat. Jadi bermanfaat. Saya cuma minta dukungan aja supaya saya bisa lebih semangat nih bikin vlog kayak gini nih, bikin konten. Karena apa? Saya nggak pernah mau bikin konten dari dulu, ritual kemanapun nggak pernah mau bikin konten. Jadi baru kepikiran, nggak ada salahnya kita bikin konten untuk dokumentasi. Jadi suatu saat kita tua, kita mau lihat diri kita pas masih muda, ya kita tinggal buka YouTube. Jadi saya minta supaya didukung terus. Jangan lupa like, subscribe, and comment dan share ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.